Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudah memasuki era modern di tahun 2022, tapi masih percaya dukun. Begitulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Kepercayaan kepada dukun untuk menyelesaikan segala masalah masih menempati posisi favorit bagi beberapa kalangan. Bahkan di Indonesia, dukun dianggap setara dengan ilmuwan. Lihat saja bagaimana antusiasme masyarakat terhadap keris sakti milik Gus Samsudin sebagai medium penyembuhannya. Namun kemudian disoroti oleh sesama paranormal lainnya, pesulap merah. Memangnya seperti apa metode paranormal dan dukun dalam menyelesaikan misinya? Benarkah mereka memang menggunakan bantuan jin? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selama pandemi COVID-19 merajalela di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kontribusi ilmuwan juga semakin meningkat. Menurut laporan Wellcome Global Monitor 2020 COVID-19, peningkatan terhadap sains sudah meningkat dari 34% pada tahun 2018 menjadi 43% pada akhir 2020. Namun ada sebuah tantangan yang masih menghantui, yakni kepercayaan manusia kepada ilmuwan yang sudah setingkat dengan dukun di wilayah mereka. Masih sulit meyakinkan masyarakat bahwa virus ini benar adanya dan bukan hanya mistis semata. Hal ini dijelaskan oleh Sudarmono Djoko Nugroho selaku Ketua Rukun Warga di Jakarta. Tapi setelah gelombang COVID kedua menghantam pada bulan Juni hingga Agustus 2021, ketika semua rumah sakit penuh dan nyawa perlahan menjadi taruhan, barulah mereka percaya jika virus itu memang ada. Tak hanya masalah corona, beberapa fenomena lainnya pun masih sering kita jumpai. Tahun lalu, misalnya seorang dukun gadungan yang dianggap bisa mengobati mata rabun, akhirnya malah menipu pasiennya. Ada juga dukun pengganda uang dari Magelang, Jawa Tengah, yang malah mencampur air sucinya dengan sianida dan telah menelan beberapa korban. Yang terbaru, ada padepokan salah satu paranormal bernama Gus Samsudin yang mengandalkan keris saktinya, namun berhasil terkuak oleh pesulap merah. Padepokan tersebut dianggap telah menipu meski pada akhirnya Gus Samsudin melaporkan balik pesulap merah tersebut. Belum ada titik terang dari masalah tersebut, namun beberapa masyarakat mulai mundur perlahan dan tidak mendatangi paguyuban Gus Samsudin meski masih banyak pasien yang setia dan mengaku tetap percaya dengan guru spiritualnya itu. Jika dipikir-pikir kembali, bagaimana mungkin sebuah keris sakti bisa menyembuhkan banyak orang? Bahkan kabarnya masyarakat rela menggelontorkan dana sebesar 10 hingga 25 juta untuk urusan mereka. Kenapa ramalan dukun sering tepat dan membuat masyarakat percaya pada mereka? Ternyata, para dukun memiliki trik jitu agar bisa terlihat sakti di depan pasiennya. Dalam ensiklopedia Ruqyah, karya Iding Sanus, disebutkan jika jin memang ditugaskan oleh para dukun dan tukang sihir untuk melakukan kolaborasi dengan raja jin, tujuannya untuk menyembuhkan, menyakiti, atau bahkan membunuh orang lain. Ada juga jin yang bertugas untuk menciptakan api-api amarah pada pasangan suami istri, sehingga keduanya merasa saling benci dan akhirnya bercerai. Wahid bin Abdissalam Bali dalam bukunya yang berjudul Sihir dan Guna-Guna, cara mengobatinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menyebut jika ada beberapa cara tukang sihir menghadirkan jin. Pertama, dengan cara iksam, yakni bersumpah atas nama jin dan setan. Para dukun akan masuk ke dalam ruangan gelap, menyalakan api, dan api itu diletakkan dupa sesuai dengan objek yang diminta. Selanjutnya, cara azab, yakni memotong sembelihan. Para dukun biasanya akan membawakan ayam, merpati, burung, atau hewan lainnya dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan request jin. Tapi hewan tersebut harus berwarna hitam pekat karena warna tersebut merupakan warna kesukaan jin. Setelah disembelih, penderita akan diolesi darah binatang itu. Lalu para dukun akan melemparnya ke puing-puing bangunan atau sumur yang menjadi sarang jin. Setelah kembali ke rumah, barulah yang membaca mantra-mantra dan jin menuruti permintaannya. Untuk metode ketiga, tukang sihir menggunakan praktek najasah atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis seperti darah haid atau benda-benda najis lainnya. Setelah itu, ia akan membaca mantra hingga jin muncul. Cara selanjutnya mungkin sudah sangat familiar kita saksikan di beberapa film, yakni Al-Kahf atau melihat melalui telapak tangan. Tukang sihir biasanya akan memanggil seorang anak kecil yang belum balik dan anak ini tak boleh dalam keadaan berwudu.
dukun akan mengamati telapak tangan anak tersebut dan menggambar garis persegi 4 di sekitar garis. Lalu dituliskan mantra sihir yang pastinya sudah sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tak berhenti di situ. Seluruh badan anak tersebut akan ditutup dengan kain yang berat. Dan ajaibnya, anak kecil itu bisa melihat telapak tangannya di dalam kegelapan. Cara seperti ini biasanya dilakukan ketika mencari sebuah benda yang hilang. Semua praktek dan metode tadi tentunya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sebab kita telah menaruh kepercayaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hanya Allah yang mengetahui segala hal gaib di dunia ini. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya hanya Allah pemilik kunci-kunci alam gaib. Tak ada satupun makhluknya yang mengetahui. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 59. Manusia tidak seutuhnya paham dengan hal-hal gaib. Masih ada beberapa bagian yang belum dan tidak akan pernah terpecahkan. Karena itulah Rasulullah SAW juga melarang kita untuk percaya kepada mereka. Kenapa? Terkadang mereka hanya sotoy, mengaku-ngaku atau cocokologi, alias cuma mencocok-cocokkan saja. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang manusia untuk mengambil hasil jual beli anjing, mahar hasil zina, dan bualan manis para dukun peramal nasib. Suatu ketika, Rasulullah SAW ditanya soal dukun peramal nasib. Kata beliau, mereka tidak ada gunanya. Ya Rasulullah, bukankah apa yang mereka katakan terkadang menjadi kenyataan? Tanya beberapa sahabat lebih lanjut. Rasulullah SAW menjawab, itu sebetulnya berasal dari kabar berita jin yang sudah bercampur dengan ratusan kebohongan. Setelah itu, ia membisiki para dukun peramal nasib. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Dan terbuktilah bagaimana kebohongan itu membuat popularitas dukun jatuh seketika. Entah ditangkap karena menipu, atau seperti dukun cilik ini yang akhirnya jatuh miskin. Tapi ternyata masih banyak juga yang percaya dengan hal-hal takhayul, sekalipun berada di negeri yang sudah maju. Amerika Serikat misalnya, beberapa penduduk negara ini juga masih terpenjara dalam asumsi mistis dan takhayul. Dr. Anna Stone, seorang dosen senior dari University of East London, mencoba untuk mengamati kejadian ini. Ia pun juga heran, kenapa orang bisa percaya pada paranormal yang tidak berbasis sains. Apalagi para paranormal juga memiliki banyak sumber informasi yang kebenarannya masih dipertanyakan. Tapi kepercayaan ini biasanya muncul karena keluarga kita juga percaya dan akhirnya turun-temurun kepada kita. Dan hampir semua agama menurutnya juga ditularkan oleh pengaruh keluarga. Nilai-nilai yang diajarkan kepada kita sejak kecil sangat berpengaruh membentuk pribadi serta kepercayaan kita terhadap sesuatu. Untuk itulah, sebagai muslim yang ingin terus taat kepada Allah, sudah sepatutnya kita menyingkirkan rasa percaya kepada hal lain yang tak sesuai dengan ajaran agama kita, seperti para dukun. Sebab pada akhirnya kita bisa saja mati sebagai kafir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mendatangi para dukun peramal nasib, lalu yang membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Muhammad Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ta'udzubillah, sahabat beriman, apakah Anda pernah mendatangi praktek dukun? Apa yang Anda rasakan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.